Baik, kita masih di modul 4. Kali ini masuk di segmen 2, masih terkait dengan gambar di modul 4. Kemudian kita akan melihat beberapa catatan untuk kita bahas, yang nanti kita akan melihat beberapa petunjuk untuk adanya latihan di tugas B yang sudah mulai dijelaskan sejak segmen 1. Baik, pada slide berikut ini adalah slide yang juga sudah ada di video sebelumnya. Ini hanya untuk mengulang. Jadi beberapa catatan itu kita berharap ada pembelajaran yang nantinya diharapkan pada saat pengerjaan tugas B tidak dilakukan kesalahan-kesalahan itu, sehingga kita bisa menghindari beberapa kesalahan. Nah, pada segmen-segmen sebelumnya atau segmen video sebelumnya terutama, kita hanya menunjukkan pointer atau penjelasan saja, namun kita tidak menunjukkan ilustrasinya. Jadi mudah-mudahan dengan ilustrasi akan lebih lengkap, jadi beberapa kesalahan akan bisa dihindari, apakah itu berkaitan dengan penulisan nomor gambar, penulisan judul gambar, kualitas gambar, penulisan deskripsi gambar, penulisan angka yang belum jelas, dan lain-lain. Baik, kita coba lihat di contoh-contoh slide berikutnya. Jadi di contoh gambar ini merupakan ya ini kurang lebih kualitas foto yang kurang bagus. Jadi saya mencoba melihat beberapa laporan, mungkin laporan praktikum atau laporan kuliah lapangan, saya foto saja. Nah, kemudian kualitas fotonya mungkin juga kurang bagus, tapi setidaknya kita bisa melihat ilustrasi di sini. Jadi misalkan ada gambar seperti ini. Jadi kalau kita punya gambar ini mungkin ada maksudnya untuk menunjukkan picking first break. Kemudian tampilannya adalah tampilan layar yang seperti ini di komputer, kemudian di screenshot. Kemudian sebenarnya di sini tuh ada angka mungkin ya, terus kemudian ada grafik begitu, tapi relatif tidak jelas karena backgroundnya hitam dan plotnya ini mungkin sangat tipis, mungkin warna putih atau kuning. Angkanya juga tidak terlihat dengan jelas, jadi kemudian tidak ada keterangan sumbu X atau sumbu Y ini sebagai gambar apa, dan juga mungkin tidak ada keterangan ini keterangannya gambar apa. Kemudian setelah mungkin ini subjudul, ini juga tidak ada deskripsi paragraf, ini kan sebaiknya kita hindari. Dan kualitas gambar yang seperti ini kan harusnya bisa digambar ulang atau ditunjukkan lebih baik, jadi kita berusaha menghindari kualitas gambar yang seperti ini. Kemudian contoh gambar yang kedua ini juga mungkin sudah berusaha diplot di Excel. Ini kualitas gambar fotonya juga kurang baik, tapi kita bisa melihat di sini mungkin ada plotting sudah dibuat berwarna, tujuannya mungkin baik, tetapi di sini mungkin ada beberapa kekurangan seperti keterangan sumbu Y, sumbu X belum ada, dan mungkin kalau misalnya ada angkanya terlalu kecil atau tidak jelas, dan juga mungkin keterangan gambarnya atau judul gambarnya belum ada. Kemudian di bagian bawah kita juga melihat ilustrasi plot yang hampir sama seperti ini, tapi ini hanya plot sekedarnya saja. Mungkin sudah diberikan judul grafik, misalkan pada keterangan tanggal 1 Desember, 2 Desember atau apa, tapi kita tidak tahu ini grafik apa dengan apa, sumbu X apa, sumbu Y apa, misalkan sumbu X apa, sumbu Y apa. Terus kemudian ada beberapa angka itu ditampilkan cukup panjang, jadi tujuannya mungkin untuk melihat secara detail, tapi kan apakah ini hal yang representatif dan baik secara ilmiah kita tampilkan, kepentingannya apa, misalkan ada berapa angka di belakang koma yang perlu kita tampilkan untuk keterangan gambar, kita perlu perhatikan juga untuk menjaga kualitas gambar kita. Ini beberapa contoh gambar yang mungkin bisa dihindari dan kita bisa menampilkan lebih baik dan memberikan kejelasan yang lebih baik. Oke, kita lihat beberapa contoh berikutnya yang mungkin bisa kita hindari. Ini adalah contoh mungkin hasil penggambaran pemodelan. Nah, pemodelan ini mungkin berasal dari software. Nah, dari software ini kita bisa melihat bahwa keterangan angka-angka di sini cukup kecil. Misalkan ini ada angka berkaitan dengan dimensi jarak dan mungkin ada satuan dari suatu respons model gravitasi begitu.
ini cukup kecil dan kita tidak melihat adanya keterangan ini sumbu Y apa, sumbu X apa, ini sumbu Z kedalaman misalkan kita tidak punya. Kemudian juga dari modal ada beberapa keterangan, ini misalnya gambar hijau tua, hijau muda, kemudian ada coklat itu apa. Nah, kemudian pembuatan legenda belum perhatikan sebagaimana yang sudah dipelajari di materi-materi kuliah geologi atau materi kuliah geofisika sudah dijelaskan dosen, misalkan berurutan dengan umur batuan atau umur pelapisan batuan, kemudian ada struktur, ada satuan batuan intrusi, misalkan itu harus diperhatikan dengan lebih baik. Jadi ini masih bisa diperbaiki lagi untuk kualitas gambar ini. Dan misalkan kalau kita lihat contoh di gambar kanan atas, di sini kita juga masih melihat ada tampilan yang masih satu window dengan gambar ini, dan kita perlu melihat pembuatan gambarnya. Tentu saja kita perlu pilih mana yang cukup representatif, tidak perlu kita tunjukkan tampilan window yang total, tapi kita tidak bisa menunjukkan yang lebih efektif. Jadi kita bisa menghemat kertas, menghemat kualitas gambar lebih baik, dan tentu saja kita perlu melihat beberapa referensi yang sudah ada di karya tulis yang sudah publikasi. Kita bisa mengambil inspirasi untuk membuatnya lebih baik. Kemudian ada gambar juga yang misalnya kita buat seperti ini, misalkan mungkin kekurangan beberapa komponen, misalkan seperti keterangan kesatuan untuk skala, warna, kemudian mungkin perlu ada orientasi arah geografis, utara geografis, atau misalkan ada skala peta dan seterusnya, kita perlu lihat. Baik, ini beberapa contoh gambar yang juga mungkin perlu dihindari supaya tidak diulang di dalam persiapan kita mengerjakan untuk tugas B. Nah, di slide berikutnya mungkin kita akan melihat ilustrasi yang mungkin dari file PDF laporan-laporan yang ada. Mungkin lebih baik kita coba cek. Ya, ini adalah contoh laporan ya. Jadi di sini mungkin ada gambar yang relatif lebih jelas, mungkin gambarnya, kemudian ada ilustrasi yang lebih baik, kemudian ditambahkan dengan plot titik, lokasi stasiun dan seterusnya. Tapi mungkin dalam penulisan sebagaimana yang dijelaskan dalam karya tulis atau segmen video sebelumnya, penjelasan di segmen video sebelumnya, maksudnya bagaimana cara menulis, meletakkan posisi gambar, bagaimana memberikan nomor gambar dan judulnya. Kalau dilihat di sini kan kita melihat ada mungkin subjudul kemudian langsung gambar, jadi tempel seperti ini. Nah, kalau kita membuat file dalam bentuk file dokumen untuk teks, ya kita tentu saja berbeda dengan membuat gambar pada bagian presentasi. Kalau style atau gaya yang seperti ini itu mungkin relatif dekat ke pointer atau pada saat presentasi, tetapi pada saat kita membuat dokumen di file dokumen kita, naskah kita perlu menunjukkan dulu deskripsi teksnya dan mencoba memanggil gambar yang ada di bawahnya dari nomor gambar. Nah, itu sudah dijelaskan di segmen video sebelumnya, dan keterangan gambar ini juga belum ada. Dan kemudian posisi dari paragraf selanjutnya terhadap gambar dan judul gambar juga perlu diperhatikan. Jadi hal-hal seperti ini bisa dihindari, karena ini mungkin biasanya dilakukan pada saat pembuatan laporan cepet-cepetan begitu, pada saat praktikum atau pada saat kuliah lapangan. Jadi kita berusaha meningkatkan karya tulis kita lebih baik dari sisi penyusunan gambar dan posisi teks. Di slide berikutnya ini juga contoh yang bersama seperti tadi, dan kita bisa melihat di sini misalkan ini contohnya untuk peta geologi, dan ini sepertinya kita tidak tahu ini peta geologi atau bagaimana lokasinya, di mana koordinatnya kita juga tidak tahu, dan kemudian posisinya langsung setelah subjudul langsung gambar, dan kemudian tidak disertai apa-apa, jadi ini kosong melompong seperti ini. Jadi kita tidak bisa juga membuat karya tulis yang seperti ini. Makanya ada formatnya, nanti bisa dilihat formatnya di penjelasan yang sudah ada di file sebelumnya. Ini juga salah satu contoh yang ada di teks, contoh laporan yang mungkin kita juga harus hindari. Sebagaimana tadi, ini gambarnya
hampir sama seperti tadi, mungkin diulang-ulang. Jadi posisi setelah subbab ini bagaimana posisinya, spasinya harus diperhatikan sesuai format. Kemudian kita tidak bisa menampilkan gambar langsung seperti ini kemudian baru teks. Jadi kita dahului dengan teks, kemudian kita panggil nomor gambarnya, ini diulang-ulang. Kemudian kalau kita lihat kualitas gambar sini adalah gambar foto, tapi ini bukan foto dokumentasi atau kejadian, padahal ini tujuannya untuk menunjukkan peta situasi atau peta geografi. Jadi kita bisa buat lebih baik, misalkan kalau misalkan kita tidak punya softwarenya, kita bisa buat ilustrasinya lebih baik dengan presisi skala. Untuk membuatnya ini adalah ilustrasi. Kalau misalkan kita berusaha menunjukkan gambar dengan kualitas yang lebih baik untuk skala, atau misalkan kita akan membuat ulang dengan tentu saja menyebutkan sumber dari studi yang sudah dilakukan oleh orang lain misalkan begitu. Kalau ini adalah pekerjaan kita sendiri, mungkin kita tidak perlu menampilkan referensinya. Tapi kalau misalkan ada pekerjaan orang lain, misalkan peta geologi atau apa, itu pekerjaan orang lain, kita harus tampilkan meskipun kita gambar ulang. Ini adalah contoh ilustrasi juga untuk posisi gambar. Jadi ada kemungkinan pada saat meletakkan gambar itu posisinya di antara dua halaman seperti ini. Jadi kita juga harus memperhatikan posisi pada saat penyusunan gambar terhadap teks, apakah ini terlalu lebar ataukah ini akan ada di halaman berikutnya. Nah, tentu saja tetap memperhatikan kaidah posisi teks yang lebih awal sebelum jadi dari nomor gambar tersebut. Oke, sebaiknya ini juga kita bisa hindari sehingga akan memberikan pelatihan di tugas B yang lebih baik. Itu tadi beberapa contoh yang harapannya kita bisa hindari, dan kita sudah menunjukkan juga di video segmen sebelumnya beberapa ilustrasi yang kita perlukan kalau kita ingin mengerjakan pelatihan di tugas B. Ini berkaitan dengan gambar. Kaitannya ada daftar gambar, ini perlu kita buat juga. Berkaitan ini sudah ada di segmen sebelumnya, perlu dicek lagi. Kemudian ada posisi teks sama naskah, kita di dalam naskah, kemudian posisi gambar. Ini kita bisa buat saja kurang lebih seperti ini. Dan kemudian kalau gambar itu ada referensi dari orang lain, maka kita perlu tampilkan juga sumber referensinya dengan baik di daftar pustaka, sekaligus melatih tugas A yang kemarin kemungkinan masih belum cukup baik dalam penulisan di teks, di judul gambar, dan juga penulisan di daftar pustaka. Mungkin kalau ingin ditambahkan lagi, mungkin satu halaman judul, jadi itu akan bisa mewakili halaman cover, itu adalah nama yang mengerjakan tugas B, dan juga akan memberikan keterangan identitas, name, dan juga mungkin judul dari penelitiannya apakah sinkron dengan isi dari satu paragraf misalkan, atau dan satu gambar. Jadi nanti di tugas B kita berkaitan dengan gambar, tentu saja masih melibatkan teks, gambar, kemudian ada daftar gambar, mungkin ada bagian dari suatu bab tertentu, mungkin bisa dibuat satu paragraf atau dua paragraf, mungkin bisa dibuat satu gambar atau dua gambar, dan juga nanti bisa ada daftar pustaka untuk sumber gambar. Kemudian dari sumber gambar nanti mungkin akan dibuat di segmen selanjutnya. Mungkin kita perlu memperhatikan gambar-gambar mana yang bisa kita ambil secara bebas, bisa digunakan bersama dengan ketentuan yang berlaku. Jadi kita tentu saja mengharapkan ada beberapa gambar yang tidak seharusnya kita tampilkan, kita hindari, kita perlu gambar ulang. Jadi ada baiknya dipersiapkan beberapa gambar yang bisa digunakan untuk contohnya misalkan peta geologi, atau peta geologi permukaan, atau peta situasi, atau gambar yang lain yang dibuat sendiri, dan juga mungkin yang bisa diambil dengan baik dari open access journal. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut di open access journal. Sementara untuk materi tugas B ini bisa dirangkum dari materi kali ini dan sebelumnya, dan nanti akan dikumpulkan minggu depan saja di jam kuliah. Tapi sudah materinya sudah disampaikan sejak segmen sebelum-sebelumnya sampai sekarang, dan mungkin sampai segmen berikutnya. Itu berkaitan dengan gambar di pelatihan di tugas B. Oke, dikumpulkannya juga mungkin menggunakan WhatsApp, Japri saja.
pada jam kuliah. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.